Sekalipun saya ingatkan sekaligus jangan jadikan wabah pandemi ini atau pagebluk sekarang ini menjadi kesempatan emas ya. Bagi siapa? Ya buat para koruptor dan predator untuk menangguk keuntungan haram yang terkutuk ya. Terkutuk di mata manusia, juga terkutuk di hadapan Allah SWT. Nah ini itu dilakukan oleh aparat secara resmi dengan cara berjenjang, struktur itu berjenjang. Harus targetnya bunuh 6 orang yang melakukan ini, taktiknya begini, alatnya ini, kalau terjadi ini larinya ke sini. Telah ada penyerahan beberapa bukti dari Komnas HAM terhadap penyidik di Barreskrim. Ini juga menjadi bagian dalam proses penyelesaian perkara tersebut. Disenggol Amin Rais soal kasus KM50, Mahfud MD ungkap fakta ini. Amin Rais diduga tengah menyenggol Mahfud MD karena dinilai telah mengutip pernyataannya. Hal tersebut mengarah pada kasus KM50 di mana muncul pernyataan TNI Polri tidak terlibat dalam kasus KM50 yang pernah disampaikan Amin Rais. Sebelumnya, pernyataan Amin Rais terkait kasus KM50 disampaikannya lewat jumpa pers saat peluncuran buku putih TP3. Saat itu, Amin Rais menyatakan bahwasanya lembaga TNI dan Polri tidak terlibat dalam skenario ataupun implementasi pelanggaran HAM berat ini. Hal yang membuat Amin Rais senggol Mahfud MD yang ketika ia menuliskan cuitan berdasar pernyataan Amin Rais tersebut. Dikutip jatimnetwork.com dari akun Twitter @mohmahfudmd, ia menuliskan hal berikut. Kata Pak Amin Rais saat menyambut buku putih TP3, kasus KM50 clear tidak melibatkan TNI Polri. Kasusnya sudah dibawa ke pengadilan sesuai temuan Komnas HAM bahwa itu pidana biasa. Komnas HAM berwenang bilang berdasarkan undang-undang. Meski begitu, kata Kapolri, kalau Anda punya novum, sampaikan, tulisnya. Tulisan itulah yang membuat Mahfud MD disindir oleh Amin Rais yang mengatakan bahwa Mahfud MD telah setengah-setengah dalam mengutip pernyataannya. Mengetahui ia kini disenggol oleh Amin Rais, Mahfud MD kembali menuliskan cuitannya melalui akun Twitter pribadinya. Mohon maaf Pak Amin, bahwa Pak Amin sendiri yang bilang TNI Polri tidak terlibat kasus KM50. Itu bukan kutipan sepotong, itu intinya. Pak Amin mengatakan itu tanggal 7 Juli 2021 saat peluncuran buku putih yang dibuat oleh TP3. Itu dimuat oleh berbagai media massa dengan isi yang sama. Berkat cuitan baru Mahfud MD tersebut, Amin Rais rupanya kembali mengklarifikasi pernyataannya. Namun lagi-lagi pernyataan Amin Rais diduga tidak sama dengan pernyataan awalnya. Hingga Mahfud MD kembali mengungkapkan fakta kebenaran. Di dalam klarifikasinya, Pak Amin salah lagi. Bilangnya 8 Maret 2021 datang ke istana bersama Abdullah Hehamahua untuk menyerahkan buku. Itu salah ingat Pak Amin, saya hadir di situ. Pak Amin dan kawan-kawan tidak membawa secuil kertas pun, apalagi buku putih, tidak ada itu. Begini faktanya, tulis Mahfud MD. Bela TNI Polri, Mahfud MD tegaskan kasus KM50 sudah clear, tidak ada pelanggaran HAM. Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari rampainya permintaan penyelidikan ulang kasus KM50. Dalam akun media sosialnya, ia menegaskan bahwa kasus KM50 sudah jelas tidak melibatkan institusi TNI dan Polri. Mahfud MD juga menyebut jika kasus KM50 bukan termasuk dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, melainkan hanya tindakan pidana biasa. Kata Pak Amin Rais saat menyambut buku putih TP4, kasus KM50 clear tidak melibatkan TNI Polri. Kasusnya sudah dibawa ke pengadilan sesuai temuan Komnas HAM bahwa itu pidana biasa. Mahfud MD menambahkan Komnas HAM selaku lembaga yang berwenang untuk memutuskan apakah sebuah peristiwa terdapat unsur pelanggaran HAM ataupun sebaliknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini tidak mempermasalahkan jika masyarakat mempunyai bukti tentang terjadinya kasus KM50. Komnas HAM berwenang bilang begitu berdasarkan undang-undang. Meski
Meski begitu, kata Kapolri, kalau Anda punya novum, sampaikan. Diketahui dalam rapat Komisi 3 bersama Kapolri pada hari Rabu, beberapa anggota legislatif turut menyinggung soal kasus KM50 kepada Kapolri Listio Sigit. Anggota DPR RI dari Partai PKS, Abu Bakar Al-Habsyi, berpendapat bahwa kasus pembunuhan Brigadir J memiliki unsur yang sama dengan kasus KM50. Abu Bakar Al-Habsyi menyayangkan kasus KM50 tidak mendapatkan perhatian Presiden Jokowi layaknya kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri Listio Sigit pun mengatakan bahwa kasus KM50 telah diproses secara hukum mendapatkan putusan pengadilan. Pihak kepolisian hingga saat ini sedang menunggu proses banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, sehingga kami akan menunggu. Namun demikian, apabila ada novum baru, tentunya kami akan juga memproses, tegas Kapolri Listio Sigit. Tanggapan sederet tokoh soal kasus KM50, Jokowi, Mahfud MD hingga Komnas HAM. Kasus KM50 yang menewaskan 6 orang anggota Laskar FPI setelah tertembak oleh 2 orang aparat polisi yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela kembali menyita perhatian publik. Selama proses penegakan hukum untuk keadilan, beberapa instansi terkait dan pejabat pemerintah seakan lempar tangan dalam penanganan kasus yang disebut unlawful killing ini. Berikut rangkuman tanggapan dari beberapa tokoh dan pejabat dalam kasus ini dilansir dari Tempo. Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden Jokowi, masyarakat tidak diperbolehkan bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat. Apalagi bila perbuatannya itu sampai membahayakan bangsa dan negara. Namun, Jokowi juga mengingatkan aparat penegak hukum untuk mengikuti aturan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur. Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ikut buka suara terkait kasus KM50. Komnas HAM meminta Polri tetap menyelesaikan rekomendasi yang dibuat lembaganya dalam kasus tersebut. Pertama, Komnas HAM menilai tewasnya 4 orang Laskar FPI masuk kategori pelanggaran HAM. Lembaga tersebut merekomendasikan kasus ini dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Kedua, Komnas meminta polisi mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil Avanza hitam B1759 PWI dan Avanza Silver B1278 KGD. Komnas HAM juga meminta polisi mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Terakhir, dalam rekomendasi yang diserahkan ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Komnas HAM meminta proses penegakan hukum yang akuntabel, objektif, dan transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia.